Hukuman kebiri kimia ditolak, uang ganti rendah dan dibebankan ke negara, hanya penjara seumur hidup. Heri Wirawan, terdakwa kasus pemerkosaan belasan muridnya di Bandung, divonis pidana penjara seumur hidup. Vonis tersebut dibacakan Hakim Ketua Yohanes Purnomo Suryo dalam sidang vonis di PN Bandung, Jalan LLRE Marta Dinata, Kota Bandung, Selasa, 15/2. Dalam sidang yang dihadiri langsung, terdakwa Heri dinilai terbukti bersalah melakukan kekerasan tindakan pidana persetubuhan lebih dari 1 kali. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup menetapkan terdakwa tetap ditahan, ujar Ketua Majelis Hakim, Yohanes Purnomo Suryo, Selasa, 15/2. Majelis Hakim menyatakan hal yang memberatkan adalah terdakwa tak memberikan contoh sebagai pendidik dan merusak mengganggu perkembangan anak, membuat trauma korban. Sayangkan besaran restitusi yang minim vonis penjara seumur hidup predator seksual Heri Wirawan diapresiasi. Namun, besaran restitusi yang diputuskan sangat disayangkan oleh berbagai pihak. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, Retno Listiarti mengaku menghormati keputusan Majelis Hakim. Akan tetapi, 13 korban yang masih anak-anak dan 9 bayinya rasanya belum mendapat keadilan penuh. Pasalnya, restitusi yang diputuskan untuk para korban sangat kecil, hanya Rp331 juta. Itu pun untuk seluruh korban. Jika masih dibagi 13 korban dan 9 bayi, maka hanya menerima sekitar Rp15 juta per korban, ungkapnya, Selasa, 15/2. Yang lebih miris lagi, tanggungan restitusi itu tidak dibebankan kepada Heri, tapi dibebankan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA. Padahal, menurut dia KPPPA sendiri anggarannya sudah sangat kecil dibandingkan kementerian lainnya. Namun yang cukup mengganjal, aset Yayasan Heri yang disita dan hasil pelelangannya akan diserahkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nilai aset memang belum jelas. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk lebih konsen kepada keadilan bagi 13 anak korban maupun 9 bayi yang dilahirkan. Kasus positif bertambah 8 orang, 1 pasien COVID-19 meninggal. Karimun, BP. Hampir 4 bulan lamanya pasien positif COVID-19 tidak ada yang meninggal dunia di Karimun. Data terakhir pasien positif COVID-19 meninggal di Oktober tahun lalu sebanyak 4 orang. Namun, untuk tahun ini tercatat pada Senin, 14/2 pukul 17.50 waktu Indonesia Barat 1 pasien meninggal dunia. Pasien yang meninggal dunia merupakan pasien laki-laki yang sedang dirawat di RSUD M Sani. Meninggal akibat ada penyakit bawaan yang diderita. Sehingga COVID-19 yang diderita pasien tersebut semakin memperparah penyakit yang sudah ada, ujar juru bicara Tim Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Karimun, Rahmadi, kepada Batam Pos, Selasa, 15/2. Memang, kata Rahmadi, peristiwa meninggalnya pasien pada Senin, 14/2. Dan baru disampaikan dalam laporan perkembangan hari ini, Selasa, Red. Hal ini karena laporan perkembangan yang disampaikan ke pusat dan provinsi pada siang hari. Jika sudah melewati pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka akan dimasukkan dalam laporan hari berikutnya. Menurutnya, adanya 1 pasien yang meninggal dunia bulan ini menjadi kasus kematian pertama pada tahun 2022. Pihaknya berharap agar tidak ada lagi kasus kematian. Apalagi, pada tahun lalu atau mulai akhir Oktober tahun 2021 sampai dengan Januari tahun 2022 tidak ada lagi kasus kematian akibat COVID-19. Untuk itu, bagi masyarakat yang memiliki riwayat penyakit, jika sakit segera berobat. Dan bagi masyarakat yang belum vaksin, kita imbau untuk segera mendapatkan vaksin. Karena, jika terpapar sudah ada kekebalan dalam tubuh untuk melawan virus tersebut, jelasnya. Menyinggung tentang perkembangan kasus positif COVID-19, Rahmadi menyebutkan, sesuai dengan laporan yang diterima terdapat tambahan 8 kasus baru. Kasus aktif hari sebelumnya ada 35 kasus dan dikurangi dengan 1 orang yang meninggal menjadi 34 kasus. Dan ditambah dengan kasus baru sebanyak 8 orang, maka kasus aktif menjadi 42 orang, ungkapnya.
percepat pengembangan Bandara Karimun usai melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Karimun. Gubernur Kepri Ansar Ahmad langsung menggelar rapat teknis pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah Tanjung Balai Karimun di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjung Pinang, Selasa, 15/2. Rapat ini sebagai tindak lanjut rencana pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah untuk mendukung percepatan investasi di Kabupaten Karimun. Ansar menilai percepatan investasi hanya dapat dilakukan apabila dukungan infrastruktur transportasi di Kabupaten Karimun sudah memadai. Sebelumnya saat berkunjung ke Kabupaten Karimun, Ansar juga mengungkapkan peningkatan kapasitas Bandara Raja Haji Abdullah akan sangat mendukung pengembangan kawasan FTZ di Karimun. Kepulauan Riau bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Karimun tengah menggesa penyelesaian kewajiban masing-masing pemerintah terkait rencana pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah. Adapun yang menjadi kewajiban pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah penerbitan izin lingkungan dan izin pelaksanaan reklamasi serta proses alih fungsi kawasan hutan lindung di area perpanjangan runway 09. Selain itu, dibutuhkan juga rekomendasi gubernur terkait penetapan master plan dan penyusunan dokumen persiapan dan penetapan lokasi. Pemprov Kepri juga berkewajiban melakukan pergeseran jalan provinsi di sebelah selatan runway. Diperkirakan kebutuhan luas lahan pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah untuk ultimate runway 2,000 meter x 45 meter adalah seluas 51,2 hektar secara keseluruhan. 31 siswa SMPN 9 reaktif kembali belajar daring Sekolah Menengah Pertama Negeri SMPN 9 Batam di Sagulung kembali menerapkan sistem belajar daring dalam jaringan, Selasa, 15/2. Itu karena sebanyak 31 siswa di sekolah tersebut reaktif saat dites swab secara acak. Informasi yang didapat pengecekan swab yang dilakukan secara acak ini bermula dari seorang siswa yang dinyatakan reaktif saat melakukan pemeriksaan medis oleh kedua orang tuanya. Pihak sekolah yang mendapat kabar tersebut melakukan pelacakan atau tracing dan tes antigen kepada 141 siswa, dan hasilnya ada 31 siswa dan 2 guru yang reaktif. Total siswa di sekolah tersebut 400-an orang. Berangkat dari itu, sekolah mengeluarkan imbauan dan pemberitahuan bahwa aktivitas belajar mengajar dilakukan secara daring hingga tanggal 19 Februari mendatang. Kepala SMPN 9 Batam, Eni Murtiastuti, membenarkan hal itu dan sekolah juga meminta orang tua yang anaknya belum diperiksa supaya melakukan tes antigen sendiri. Sebagai upaya antisipasi, kami imbau agar anak-anak semua dirapid antigen, ujarnya. Kepala Dinas Pendidikan, Disdik, Kota Batam, Henry Arulan, menyampaikan hal yang sama. Tindak lanjut kejadian tersebut, aktivitas belajar mengajar dilakukan secara daring selama 5 hari ke depan. Kami juga sudah koordinasi dengan tim Satgas untuk menentukan langkah selanjutnya, katanya. Sementara itu, kasus harian COVID-19 di Kota Batam, Selasa, 15/2 terdapat penambahan 76 kasus baru. Jumlah tersebut didominasi kasus konfirmasi bergejala sebanyak 52 kasus dan tanpa gejala 24 kasus. Sementara itu, sepanjang 24 jam terakhir terdapat penambahan 53 kasus sembuh dengan jumlah kasus aktif saat ini mencapai 545 orang. Ya, ada penambahan 76 kasus baru dan 53 kasus sembuh. Kami imbau masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, kata Kepala Dinas Kesehatan Batam Didi Kusmaryadi, Selasa, 15/2. Bor isolasi di RS capai 20,54%. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Batam, tingkat keterisian atau bed occupancy rate, bor tempat tidur isolasi rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Batam sampai dengan Selasa, 15/2, 20,54%. Disebutkan ada 589 tempat tidur yang disiapkan, yang terisi lebih dari 120 kamar. Adapun untuk keterisian bor di ruang intensif care unit ICU, COVID, mencapai 13,46% dari kapasitas 52 bed yang disiapkan. Menurutnya, angka tersebut masih dalam kategori aman khususnya untuk ketersediaan tempat tidur pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Batam. Masih, karena bor isolasi dan ICU cukup besar, ucapnya.
Oknum polisi gelapkan mobil rental Batam Kota, BP. Oknum polisi, Brigadir NS dilaporkan menggelapkan mobil rental jenis Toyota Calya BP 1037M. Anggota yang bertugas di Mapolsek Batam Kota ini diketahui membawa mobil tersebut selama sepekan. Informasi yang didapatkan, Brigadir NS menyewa mobil tersebut pada pekan lalu, dengan jaminan kartu identitas. Kemudian ia mengambil identitas tersebut dan kembali menyewa mobil. Namun, mobil yang disewa tak kunjung dikembalikan. Benar, kasusnya sedang ditangani, ujar Kasih Humas Polresta Barelang, AKP Tigor Sida Bariba, Selasa, 15/2, siang. Tigor menambahkan, usai menerima laporan korban, Brigadir NS langsung diamankan Propam Polresta Barelang. Sudah diamankan, masih dalam pemeriksaan, katanya. Tigor mengaku belum mengetahui alasan Brigadir NS menggelapkan mobil rental tersebut. Pihaknya masih menunggu laporan pemeriksaan dari pihak Propam terkait alasan dan tugasnya. Kita masih menunggu laporan resmi dari Propam, tegasnya. Sementara itu, Kapolsek Batam Kota Kompol Nindya Astuti membenarkan bahwa oknum polisi tersebut merupakan anggota Polsek Batam Kota. Nindya mengaku kasus tersebut langsung ditangani Propam Polresta Barelang. Memang anggota Polsek Batam Kota. Sekarang sedang diproses, katanya.